Pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Persamaan reaksi proses respirasi aerob secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut. C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6H2O ditambah 6CO2 ditambah 675 kalori. Respirasi aerob terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah proses pengubahan molekul glukosa terdiri dari 6 atom C menjadi asam pirufat terdiri dari 3 atom C dengan menghasilkan NADH dan ATP. Reaksi glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma atau di luar mitokondria. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Reaksi glikolisis terdiri dari 10 tahap reaksi dan dapat digolongkan menjadi 2 tahap, yaitu tahap penggunaan energi dan tahap pelepasan energi. Selanjutnya ada dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap kedua di mana 2 molekul asam pirufat yang dihasilkan dari 1 molekul glukosa dirubah menjadi senyawa berkarbon 2 yaitu asetil-CoA dengan melepas 2 CO3 dan 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam membran luar mitokondria. Enzim yang berperan dalam koenzim A dan pirufat dehidrogenase yang berfungsi mereduksi pirufat sehingga melepas CO2 dan NADH serta berikatan dengan pirufat tereduksi asetil untuk dibawa ke mitokondria. Reaksinya bisa dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya ada siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahap ketiga dengan 9 reaksi di mana gugus asetil dari pirufat dioksidasi sehingga menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Siklus ini dinamakan siklus Krebs karena ditemukan oleh Hans Krebs. Siklus Krebs bisa disebut juga siklus asam sitrat karena senyawa yang pertama kali terbentuk adalah asam sitrat. Siklus Krebs berlangsung dalam matriks mitokondria. Tahap siklus Krebs diawali dengan masuknya asetil-CoA beratom C2 yang bereaksi dengan asam oksaloasetat beratom C4 menghasilkan asam sitrat yang beratom C6. Secara bertahap, asam sitrat melepaskan satu persatu atom C-nya hingga akhirnya kembali menjadi asam oksaloasetat beratom C4. Peristiwa ini diikuti dengan reaksi reduksi, pelepasan elektron dan ion hidrogen oleh NAD+ dan FAD+ menghasilkan 2 molekul NADH2, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. Dari seluruh rangkaian peristiwa siklus Krebs dihasilkan 4 molekul CO2, 6 molekul NADH2, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. Selanjutnya ada transport elektron. Transport elektron terjadi di membran dan mitokondria. Proses transport elektron ini sangat kompleks. Pada dasarnya, elektron dan H+ dari NADH dan FADH2 dibawa dari satu substrat ke substrat lainnya secara berantai. Setiap kali dipindahkan, energi yang terlepas digunakan untuk mengikat fosfat anorganik P ke molekul ADP sehingga terbentuk ATP. Pada bagian akhir terdapat oksigen atau O2
sebagai penerima atau aseptor, sehingga terbentuklah H2O. Sejak reaksi glikolisis sampai siklus Krebs, telah dihasilkan NADH sebanyak 10 dan FADH2 2 molekul. Dalam transport elektron, NADH dan FADH ini mengalami oksidasi. Setiap oksidasi, NADH menghasilkan kira-kira 3 ATP dan kira-kira 2 ATP untuk setiap oksidasi FADH2. Jadi, sistem transport elektron menghasilkan 34 ATP. Berikutnya ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob disebut juga fermentasi. Fermentasi adalah proses pemecahan molekul yang berlangsung tanpa bantuan oksigen. Jika tak ada oksigen, sel tidak memiliki akseptor elektron alternatif untuk memproduksi ATP, sehingga terpaksa elektron yang didapatkan dari glikolisil diangkut oleh senyawa organik. Fermentasi mempunyai 2 macam, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Contoh fermentasi alkohol adalah pembuatan tapai singkong oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Contoh fermentasi asam laktat adalah pada pembuatan yogurt, acar, dan kimchi. Sekian video penjelasan katabolisme dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.